Waktu pertama pergi ke tempat itu melakukan pesugihan, kalau Mas Irfan pada waktu itu memiliki uang 3,5 juta, pasti Mas Irfan melakukan pesugihan ya? Udah gitu datang. Luk, itu pas saya seumur umur baru ngeliat wujudnya manusia, kepalanya gajah, merah semua badannya Pak, tinggi gede. Kamu kesini mau minta apa? Saya butuh duit, saya kelilit utang, kata Pak Somadi itu. Kamu mau minta berapa gitu kan? Kalau 1 M dikasih tidak? Boleh kalau 1 M. Sanggup nggak kamu bayar gitu kan? Sanggup katanya. Ada tumbal tidak? Nah kalau tumbal tidak ada. Kamu kan mintanya sama saya. Saya tidak minta anak kamu, tidak minta istri kamu. Yang perjanjian sama saya kan kamu. Begitu selesai tungguin Pak sama saya tuh. Saya di luar ruang tamu sama istrinya lagi ngobrol. Dalam tuh glodok kenceng banget. Sob, buka. Di situ saya kaget Pak. Duit ngumpuk Pak. Ke bank dicek, ternyata asli. Di situ saya bengong, luar biasa. Dihitung pas, nggak ada yang kurang. 1 M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim, yang kali ini akan kembali mengantarkan kisah nyata seseorang. Di depan Anda ada narasumber tentunya, yang akan berkisah tentang masalah pesugihan. Lagi-lagi masalah pesugihannya. Yang masih penasaran tentang masalah pesugihan, di sini banyak videonya untuk Anda tonton, dan Anda akan mendapatkan informasi lebih tentang pesugihan yang tentunya jangan Anda lakukan ya. Dan di depan kita sudah ada Mas Irfan. Mas Irfan akan berkisah tentang kisah nyatanya di tahun 96 pada waktu moneter ya, krisis moneter, di mana Mas Irfan dan temannya pergi ke sebuah tempat untuk melakukan pesugihan. Tapi Mas Irfan tidak ikut pesugihan. Betul. Yang melakukannya adalah temannya ya. Baik, kita ke Mas Irfan. Apa kabar Mas Irfan? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya sudah mau bercerita di Malam Mencekam. Ya. Mas Irfan, boleh tanya-tanya nih, usia berapa sekarang? 55 Pak. 55 ya. Profesinya apa? Saya dulu sales Pak. Dulu sales, sekarang? Di rumah saja. Di rumah saja. Hebat nih, di rumah saja dapat duit nih. Amin. Amin. Mas Irfan, kenapa waktu itu tahun 96 pergi ke sebuah tempat melakukan pesugihan? Katanya Bang Goib ya? Ya kurang lebih seperti itu Pak. Kenapa Mas Irfan? Ya pada waktu itu kan lagi krisis moneter awal nih Pak. Iya kan? Saya lagi bingung mencari ekonomi gitu kan, supaya kalau saya menikah jadi kan tidak bisa mensengsarakan istri gitu kan. Dan saya nyari-nyari, ya udahlah, nantilah tunggu waktunya. Oke. Baik, jangan cerita dulu nih. Ya. Kita mau kasih hadiah dulu dari Malam Mencekam. Oke. Nah, ini untuk Mas Irfan nanti dipakai ya. Ya, terima kasih. Bahwa Mas Irfan pernah cerita di Malam Mencekam. Apa tuh bacaannya Mas Irfan? Ya. Tolong dibaca itu. Malam mencekam, kamu tidak sendirian. Iya. Oke. Malam mencekam, ya. Oke. Ya. Oke. Sobat MM, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita simak kisah dari Mas Irfan. Silakan Mas. Pada waktu 96
itu pas awal krisis moneter, tuh orang pada sulit nyari uang, banyak kan di PHK. Dan alhamdulillahnya kebetulan pada waktu itu saya baru punya istri, ya kan, kerja istilahnya sales, hasilnya nggak seberapa. Akhirnya saya memutuskan cara singkat aja gitu kan, nyari uang cara singkat. Tapi untuk kedepannya pikir saya seperti itu. Akhirnya saya bingung-bingung, diam. Saya cobalah nyari informasi. Saya dapat di suatu tempat di Jawa Barat, itu tepatnya di gua. Nah, di dalam gua itu ya begitu saya ketemu sama kuncennya, gua itu dihuni oleh sosok, bentuknya itu gajah, Pak. Kepala gajah, disebutnya gajah berem kalau kata bahasa Sunda. Terus gimana caranya? Saya bilang, oh caranya gini, kamu siapin kamar kosong sama lemari kosong. Nah, dalam lemari itu dikasih sesajen. Betul, ya contoh kayak kembang 7 warna, terus kayak menyan, dupa, gunung kawi, terus kayak apel jin. Nah, seperti itu kan. Waduh, pikir saya mahal lagi nih biayanya ya. Udahlah, saya diem aja, saya bilang kan. Terus gimana caranya, Pak? Ya kamu perjanjian sama goibnya, kalau kamu berani ngadepinnya, kamu mau minta berapa aja. Nah, seperti itu, berapa aja yang saya minta. Iya, saya minta berapa aja, sok terserah kamu, kalau kamu berani ngadepinnya. Oke lah kalau gitu. Nah, akhirnya saya bilang, kalau seandainya saya minta 1 triliun bisa nggak? Ya bisa, tapi asal kamu bisa balikin tepat waktu katanya. Tepat waktu, tepat bulan, tepat hari, tepat jam. Oh begitu ya. Kalau seandainya ini nggak tepat waktu atau kurang pembayarannya, kurang 1.000 perak gimana? Ya risiko kamu yang jadi tumbalnya. Oh gitu. Oh iya, ya udah, saya bilang. Kira-kira dana berapa untuk sesajennya gitu kan? Pada waktu itu sesajennya tuh tahun 96 itu sekitar 3.500.000-an. Tahun 96 itu. Waduh, saya bilang cukup gede banget. Ya udahlah, akhirnya saya pending. Akhirnya saya reda tuh. Mau melaksanakan seperti itu, akhirnya saya reda karena tidak punya duit. Nah, habis dari tempat kejadian tersebut, dari lokasi itu, akhirnya saya pulang. Setelah mendapatkan informasi Seperti itu, saya pulang ke rumah. Saya masih berpikir uang dari mana 3,5 juta itu, gitu kan ya. Saya bingung. Kurun waktu hampir 1 bulan, nggak ada ininya. Ya udah, saya tetap menjalani aktivitas. Ya memang sudah dipertemukan juga sama orang yang pusing juga seperti saya. Allah tuh gitu kan. Begitu saya lagi ngopi habis sholat isya, datanglah teman. Pak Somadi datang, teman ini, teman apa main. Udah gitu, Mas, waduh, lagi ngapain katanya. Ya biasa lagi duduk santai, saya bilang. Waduh, saya pusing apa? Saya kelilit utang banyak, itu ini. Ditagih orang terus, saya uber terus. Nah terus gimana? Ada nggak ya tempat pemujaan begitu? Kasar ngomong, nyupang lah ya. Siapa yang mau terjun? Ya saya, katanya. Benar kamu yang mau? Serius ya, katanya. Ya bener serius kata dia. Ya udah gini aja, kamu punya duit nggak? Saya bilang. Berapa? 3,5 juta itu persyaratannya. Kalau kamu mau, silakan. Kamu tahu tempat? Tahu, saya bilang. Ya udah, nanti saya pikir lagi. Pulanglah Pak Somadi itu, tidak ada kabar lagi. 1 bulan 2 bulan nggak ada kabar. Pikir saya sudah lost contact gitu kan. Lost contact, datang lagi ke 3 bulannya. Mas, saya sudah ada. Kapan dia berangkat? Oh gampang, ntar dulu. Saya bilang, saya kalau nganter sampean, nganter kamu, istri saya gimana? Kalau saya tinggalkan, itu pasti kan 3 hari.
ke sana tuh 3 harian lah kurang lebihnya. Terus jaraknya jauh, saya bilang, naik bukit, nggak ada kendaraan, jadi harus pakai motor, saya bilang. Ya terus gimana? Ada motor saya bilang. Tolong kalau bener sampean minat, kamu minat, istri saya kasih uang belanja selama saya pergi 3 hari nemenin kamu, saya bilang. Nah akhirnya Pak Sumadi itu ngasih ke saya 300.000 karena untuk ninggalin istrinya kan, ninggalin uang ke istri saya. Saya pergi naik motor saya. Ya ada aja kendalanya di perjalanan tuh. Ya dilalanya ban motor saya bocor, nggak nyampe ke sana. Terus udah ditambal hujan besar. Saya bilang ini ada masalah apa? Saya bilang ini apa ada yang kurang atau gimana? Apa dia nggak ikhlas atau gimana? Apa uangnya ini dapat gimana? Saya nggak ngerti. Saya berpikir begitu kan. Ini orang nih seperti apa nih? Kok kendala terus-terusan gitu kan? Sudah nyampe pas sampai tempat hampir mau tempat tujuan, ada juga masalahnya. Motor saya rusak sama sekali total, tidak bisa disela. Akhirnya saya dorong lah motor tuh berdua, dorong. Akhirnya saya ke kuncennya, itu turun bukit. Nah di bawah bukit itu kan ada pematang sawah tuh. Saya turun situ, nemuin lah juru kunci gua tersebut. Akhirnya Pak Somadi itu ngobrol sama kuncen, sok silakan utarakan, pikir saya gitu kan, sok silakan ngomong, apa kendala kamu apa. Akhirnya cerita sama Pak Somadi, udah siap persaranannya, sudah apa aja, kata ini nih, udah aja, Pak Irfan udah ngasih tahu. Ya udahlah, akhirnya dikasih amalan sama ini kuncen. Kamu bener nggak takut? Nggak takut Pak, saya udah nekat. Ya udah siap kalau itu sih Pak, tapi saya nggak berani sendirian Pak masuk ke dalam gua. Katanya kamu nggak takut, kata si kuncen. Ini masalahnya kalau kamu benar-benar mau silakan, kamu udah keluar duit loh, kata kuncen. Akhirnya saya bilang lagi, iya kamu uang dari mana, kamu duit dari mana kan, dapat 3,5 juta. Sayang kalau sampai gagal balik lagi. Ya udah nggak apa-apa lah. Udah begitu dia naik sama kuncen bertiga, saya, kuncen sama Pak Somadi tersebut naik lagi. Nah, akhirnya saya mau ke tempat ujian nih. Pak Somadi nggak berani lagi. Pak tolong sih Pak, antar saya Pak. Saya bilang ke kuncen, gimana bisa nggak? Saya nemenin. Ya silakan aja. Kalau Pak Irfan kuat, sanggup, saya bilang. Temenin. Dari tempat pertapaan jauh nggak Pak? Saya bilang. Jauh lah, kurang lebih 500 meter. Udah. Hampir ini ya, pokoknya jauh banget lah hampir saya tuh. Jalan raya, tapi ya lembah kayak gitu tuh, jarang dilalui sama orang, jarang sekali. Lampu juga nggak ada penerangan di pinggir jalan itu nggak ada. Pokoknya benar-benar mencekam lah gitu kan. Ya pikir saya lah, nggak ada sih setan yang makan, pikir saya tuh. Karena saya tulangnya juga pahit, saya bilang gitu kan. Saya tekad, saya pengen tahu seperti apa bentuknya kan. Akhirnya masuklah berdua, masuk ke dalam gua antar sekitar 10-20 meter. Itu senter baru mati total, mati sama sekali, kocok-kocok, padahal baru, baterai baru beli semua itu tuh. Saya bilang lilinnya nyalain, lilin. Itu lilin nyalain, itu nampak kuntilanak, pocong, yang mukanya aduh hancur luar biasa sebenarnya. Saya sampai kaget di situ, bulu kuduk saya merinding, saya bilang. Antara sekitar 2 meter dari sini ke situlah, dekat, mukanya hancur bener. Pak Somadi udah bingung, udah nunduk aja, Pak jalan Pak, terus jalan, jalan terus. Kuntilanak ngikik terus, tuyul pada lari. Saya bilang, walah ini sih bener-bener luar biasa, pikir saya nih ya, pasti gol nih. Karena cobanya
berat begini, saya bilang gitu kan. Ada ini macam-macam, pocong yang mukanya hancur lah, hancur Pak sama sekali Pak. Enggak, itu saya sampai sana tuh 3 hari Pak. Setelah ke tempat pemujaan, nah akhirnya dia perjanjian, begitu apel jin taruh tas di tempat pemujaan itu, apel jin, Coca-Cola, Fanta. Nah sehari nggak dateng, terus 2 hari nggak dateng, itu lilin sudah goyang-goyang. Terus Coca-Cola, Sprite, Fanta sudah ada yang nyeruput gitu, nyedot gitu Pak, nyedot. Wah ini pasti gul nih, saya bilang ini mau masuk ke 3 hari Pak. Udah gitu datang, Luk, itu pas saya seumur umur baru ngeliat wujudnya manusia, kepalanya gajah, merah semua badannya Pak, tinggi gede. Saya bilang ini Ganesha tak, bukan, saya pikir ya. Nah Pak Sumadi udah duduk aja, saya towel, adepin, ngomong saya bilang. Sosok goibnya datang, brek, si gajah berem itu yang juluki gajah berem datang, brek, lampu mati, si lilin tuh Pak mati, baru ngobrol. Kalau kata bahasa Indonesia sih, kamu kesini mau minta apa? Saya butuh duit, saya kelilit utang, kata Pak Sumadi itu. Nah kan malu kan bilang nih, kamu mau minta berapa gitu kan. Kalau 1 M dikasih tidak. Boleh kalau 1 M, sanggup enggak kamu bayar gitu kan? Sanggup katanya. Ya udah kalau kamu sanggup, kamu malam Jumat Kliwon siapin kamar kosong di rumah kamu, siapin lemari kosong sama sesajennya apa yang saya minta. Apa aja yang kamu minta. Ada tumbal tidak? Nah kalau tumbal tidak ada, kamu kan mintanya sama saya. Saya tidak minta anak kamu, tidak minta istri kamu. Yang perjanjian sama saya kan kamu. Mintanya apa? Yang kamu bawa tadi, itu makanan saya. Gak ada yang lain? Gak ada. Terus kalau saya sudah dapat gimana? Cara pengembaliannya gimana? 5 tahun, begitu uang itu dapat, bulan apa yang kamu dapat terima nih, tahu apa bulan apa gitu kan, hari apa, jam berapa, tidak boleh kurang. Sepeser pun tidak boleh. Kalau kurang gimana? 1000 perak aja kalau kurang, saya ambil nyawa kamu. Kamu sanggup nggak? Berpikir dulu itu tuh. Somadi berpikir, waduh, 1000 perak kalau kurang, kambil saya nih. Bingung Pak Somadi, agak bimbangan di situ. Mau dibatalin gimana? Pikir Somadi gitu kan. Terus lihat ke belakang Pak Somadi ke saya, noleh. Gimana? Terserah kamu yang mau. Kalau kamu silakan ambil. Kamu buat usaha, saya bilang. Usaha apaan enak kayak, terserah kamu yang punya duit. Oke sanggup. Akhirnya dia bilang itu. Bener kamu sanggup, pikir mateng-mateng. Saya bilang gitu Pak ke Pak Somadi. Uslah, saya nekat lah. Jadi kalau soalnya itu akhirnya perjanjian. Kalau di kita di dunia nyata itu kan ada materai Pak, dan segel kan. Nah, kalau utang ke bank gitu kan, nah itu pakai darah Pak. Darah ini dicoek sedikit, tusuk gitu kan, kayak tes darah gitu kan. Nah, tusuk tantangan pakai darah dia di dalam gua tersebut. Walaupun dalam keadaan gelap itu pas, nggak pletal-pletot yang bertanda tangan di bawah ini gitu kan, pas kali Pak. Itu yang saya bikin aneh situ. Kalau ada lampu wajar, ini gelap gulita, bisa tangan pas. Pikir saya itu kertas, ternyata semacam kayak daun apa gitu tuh Pak. Bawa goib. Ya udah gitu tantangan apa sudah selesai. Gak lama, ada sekitar 4 jam, goib hilang. Itu jatuh, yang di altar tuh, sajennya jatuh, plak. Berarti udah kemakan semua kan. Dia pulang, nyalain lah tes lilin tuh tersebut, nyalain. Ya itu daun itu Pak, nggak tahu daun apa, Irwan nggak tahu itu daun apa. Lihat daun, ini darah siapa, saya bilang. Ya saya lah. Siapa ngapain? Tantangan. Oh itu, oh ya bisa. Bawa bawa, dilipat. Daun itu dilipat, masuk kantong. Kamu bilang ke istri kamu,
siapin kamar kosong. Beres tenang Pan, beres tenang. Kan dari altar itu kan udah seneng, hati berbunga ya kan. Saya berpikir lagi, ini dalam perjalanan aja nih 500 meter jauh banget ya kan. Namanya manusia kalau sudah dapat uang itu lupa dan rasa takut pasti hilang, pikir saya. Ternyata Sumadi belum boleh takut Pak. Itu datanglah godaan yang gak kira-kira. Anak buahnya gajah burungnya datang. Waduh, ngeri bertaring. Gajah bertaring. Wah, terus gede-gede Pak. Kuntilanaknya. Tuyul masih gentayangan baik gitu, masih gentayangan. Pocong masih, waduh berkeliaran. Saya bilang. Itu saya di situ ditinggal. Sumadi lari, sampai jatuh lagi, bangun lagi, jatuh bangun. Walah, kok saya ditinggal. Mana lilin gak ada. Ya udahlah, bismillah bae saya bilang, keluar. Sumadi akhirnya berdarah tuh karena jatuh sih Pak. Dalam gua itu jatuh darah keluar. Nah keluar akhirnya balik lagi ke Kuncen. Pak ini, oh ya udah kamu berhasil, tinggal siapin aja rumah kamu, kamar kosong tinggal tunggu. Kamu harus diingat bulan apa begitu uang datang. Nah, terusnya jam berapa, hari apa kamu harus ingat. Kata si Kuncen. Siapa? Ya, itu. Akhirnya dari situ ngobrol. Ingat ya, jangan nyalain saya nih. Kata si Kuncen. Kalau tidak ada apa-apa jangan nyalakan saya. Ya siapa? Udah gitu akhirnya senang kan? Pas Sumadi senang, pas pulang saya bilang, Pak Priben ki, gimana motor saya nih rusak nih. Waduh gimana ya, saya ada duit sedikit nih, bawa ke bengkel, ternyata akinya nggak kesetrum. Akhirnya kan itu kondisi malam, jadi saya nginep dulu di masjid daerah setempat situ. Akhirnya sudah dapat. Paginya saya kan turun tuh dari lembah tuh Pak, habis nginep dari masjid itu turun dari lembah, nemuilah ini toko kecil itu kan. Pak bisa ngecas nggak Pak, ada nggak bengkel di sini? Oh bengkel turun lagi Pak ke bawah kurang lebih 100 meter kata dia. Akhirnya carilah bengkel tersebut, dapat setrum laki setrum kurang lebih ya 2 jam. Saya nunggu sambil ngopi apa. Sumadi udah seneng Pak, dapat uang kan, udah seneng banget itu kan. Tinggal nyiapin lemari kosong sama sesajennya, udah seneng, udah bunga banget lah. Terus Pak Sumadi ngomong, tenang Van, nanti saya seneng kamu ikut seneng, gak usah dipikirin, takutnya kamu lupa. Saya bilang gitu kan. Yang penting kamu sukses, sudah saya senang. Kalau kamu ingat sama saya, monggo. Saya bilang, silakan. Akhirnya udah selesai aki, udah dicas, turun. Seneng apa? Pas pulang nggak ada masalah. Alhamdulillah, saya bilangnya santai kan. Sumadi seneng, alhamdulillah. Itu terus pada jalan-jalan segitu ada. Biasanya nih gila nggak nih orang ini mau dapat uang sebanyak itu kan? Akhirnya begitu nyampe, singkat cerita nyampe ke rumah. Cerita sama istrinya. Nah udah itu ya mungkin istrinya pusing juga sih Pak, karena suaminya kelit utang, istrinya juga malu kan, berutang terus kan. Akhirnya disiapin lah satu kamar sama istri, bersihin apa, dipel apa, kasih wangian, kasih kembang warna 7, kasih dupa segala macem, wangian. Kata saya tuh luar biasa ini sih ya, benar-benar ya istimewa, mau dapat duit pikir saya kan ya. Akhirnya timbullah pikiran saya nih, mudah-mudahan saya dikasih nih. Tadi kan saya bahasa dari awal kan, ya terserah kalau kamu ingat ya kan. Tapi karena saya juga nganggur juga kan, cari dunia susah, saya dikasih nih sekali itu ya. Ya udah, senang nih saya pikir gitu kan. Begitu selesai tungguin Pak sama saya tuh. Saya di luar ruang tamu sama istrinya lagi ngobrol. Dalam tuh kenceng banget. Astagfirullahaladzim, bingung saya tuh sama istri tuh, sama istrinya Pak Sumadi, saya bingung. Pikir saya, ini ada si Pak Sumadi apa lagi disiksa atau gimana, pikir saya tuh ya. Sob, buka.
buka. Di situ saya kaget, Pak. Duit numpuk, Pak. Zaman dulu kan 50 ribuan, 50 ribu semua, numpuk bang satu lemari tuh. Sama lemari ininya juga sama, lemari yang untuk gantungan baju, sama lemari sap-sapan banyak nih sap-sapan tuh. Itu totalnya 1 M. Nah, dari tumpukan itu kan banyak nih Pak, penuh semua itu. Lemari pakaian yang gantungan sama sap-sapan itu penuh uang semua. Nah udah gitu akhirnya saya ragu nih, ada nggak nih 1 M, satu lemari penuh gitu kan. Pas enggak, kurang enggak. Nah kalau kurang gimana, saya bilang. Resikonya kamu loh kalau kurang. Kamu belum make, kamu sudah kurang duluan gitu kan. Iya sih ya betul ya. Yaudah gini aja. Akhirnya saya ngasih saran, kamu ada nggak koper yang gede banget, saya bilang. Masukin uang itu. Terus kemana? Bawa ke bank, dicek uangnya asli enggak. Terus dihitung jumlahnya benar tidak, 1 M yang kamu minta gitu kan. Betul juga aja kata kamu. Oke bawa. Enaknya jam berapa kata Pak Somadi tuh. Enaknya siang-siangan, jam 11 atau jam 10, jangan terlalu pagi lah, gak enak. Karena orang kantor kan jam 8 masuk kantor, saya bilang. Jam 10 atau jam 11. Udah aku siap. Tenang udah, bensin nanti saya ganti lah, saya isi bensin full lah gitu. Nanti uang istri kamu saya tambahin lagi. Bukan 300 lagi jadi 600. Pertama kan 300 tuh awal berangkat. Ini kan 300 saya nggak pulang lagi kan, mau tambahin lagi jadi 900 total semuanya. Ah, jam 10 berangkatlah. Berangkat sana ke bank, dicek. Ternyata asli. Di situ saya bengong. Luar biasa. Dihitung pas, nggak ada yang kurang. 1 M. Nah akhirnya begitu di bank lagi si teller lagi ini ngitung-ngitung, saya ngobrol sama Pak Somadi. Ente apal tidak jamnya kamu dapat duit? Waduh iya, saya lupa jamnya aja. Jamnya lupa saya tuh. Waduh bingung ya. Jadi dia nggak fokus ke jam, seneng nggak lihat. Begitu buka, nah situlah jam baru hitung. Wah ya saya lupa. Waduh saya bilang. Aduh bingung saya bilang. Itu teller lagi ngisi, lagi ngitung uang. Saya bilang Pak Sob, ini kamu jam aja kamu nggak tahu. Kalau kamu seandainya sanggup bayar nih, dak 1 M. Ternyata kamu lebih 1 menit atau 5 menit modal loh ente. Mati kamu nantinya. Bingung juga ya, pasrah belah. Ya terserah saya bilang. Kamu yang jalani. Yang penting saya dapat duit ya. Saya buat usaha, buat bayar utang. Ya terserah. Tenang Van, jangan khawatir, kamu kasih komisi. Alhamdulillah ada mati. Tadinya saya gengsi gitu kan. Lah gak mau lah. Yang penting kamu ingat ya syukur, nggak ingat ya nggak jadi masalah. Biar saya pengen bantu kan gitu. Nah jadi nggak ada kecurigaan dari teller tuh. Uangnya asli gitu kan. Terus memang Pak Somadi itu perawakannya sih memang kayak orang berada gitu loh. Kayak bos, kayak fitur tubuhnya gitu kan. Udah ditumpas. Gimana Pak? Tawar sama teller, mau masuk deposit atau gimana? Ya udah deposit apa 300 juta waktu itu. Apa enggak ini apa enggak kebanyakan? Disindir begitu sama teller. Sob, saya bilang ke Somadi, itu tuh nyindir bang tuh. Kamu terlalu sedikit nyimpennya. Udah separuh aja. Takutnya kamu gak bisa bayar loh nantinya. Iya ya. Tapi kira-kira utang saya nih kebayar gak nantinya nih? Ya terserah kamu utang berapa saya bilang. Akhirnya tambahin lagi sama Pak Somadi. Jadi 400, tambahin 100. Udah deposit masuk 400. Setelah dibawa nih. Bawa pulang sisanya. Nah dari situ dalam perjalanan dia senang juga apa makan dan terus jalan pulang lagi. Akhirnya ngobrol lagi di rumahnya. Ya dari situ akhirnya dulu kan dia terpuruk sekali, rumah ngontrak, utang banyak,
Van, dia nanya, kamu punya rekening bank nggak? Tidak punya. Jadi gimana enaknya ya? Enaknya gimana? Apanya? Saya bilang. Ya untuk ngasih kamunya, ya terserah kamu aja. Mau ngasih saya berapa? Saya ikhlasnya kamu. Ya udah, nanti saya kirim aja lah. Kamu maunya uang apa nih? Uang ini yang saya bawa atau gimana? Tapi sekelasnya kamu nih, saya nggak maksakan, saya bilang. Takutnya kamu nggak ikhlas, nggak ridho, dimakannya saya nggak enak, saya bilang. Ya udah, oke siap, nanti saya gampang ke rumah. Oh, udah, oke lah, senang. Saya masih punya duit nih 600 yang dari sana kan, dari tempat lokasi kan, 600 saya senang kan. Pulang ke rumah, mah ini rezeki, tuh tenang, saya bilang ke istri tuh. Saya juga senang kan. Ini Pak Sumadi nih sukses. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak datang. Pas ya pokoknya sebulan 2 bulan, 3 bulannya saya datang ke rumahnya, yaitu pindah. Saya tanya tangganya, tidak tahu. Coba Pak, saya dengar dia pindah. Coba tanya ke RT, laporan tidak ke RT. RT-nya di mana Bu? Saya bilang. Itu blok sini. Ya udah, saya samperin. Saya tanya. Assalamualaikum Pak, saya bilang. Pak, saya mau nanya, Pak Sumadi pindahnya kemana Pak? Laporan nggak ke Bapak? Laporan Pak. Ada apa Pak? Nah, pikirnya RT, saya mau nagih hutang gitu. Karena Pak Sumadi diburu-buru terus sama utang gitu kan. Jadi semua warga tahu, RT juga sempat juga tahu. Enggak Pak, bukan masalah pribadi, saya teman biasa aja, nggak nagih hutang. Oh, kirain dia udah ini enak Pak. Bilangnya enak apa? Ya enak udah pindah aja, menghindar dari orang. Oh gitu, saya bilang. Oh, saya dalam hati saya, kamu nggak tahu ya Mas Sumadi sekarang seperti apa gitu kan. Nah ya udahlah. Kira-kira pindah kemana Pak? Beliau bilang sih ke Jakarta aja. Oh Jakarta. Bapak tahu Jakarta di mana? Ya nggak tahu, cuma dia bilang begitu aja Pak. Oh ya sudah. Nah situ saya putus asa. Ya saya tanya mengharapkan ya uang. Ya akhirnya saya ingat lagi sama istri. Ya udah kalau belum rezeki ya udah jangan dipaksakan. Istri saya bilang seperti itu. Akhirnya saya termotivasi lagi kan. Ya udahlah. Lillahi ta'ala, saya pulang. Dalam perjalanan sambil ngelamun ya saya tuh ya. Jakarta di mana? Kok manusia begini? Kok banyak ingkarnya ya kan? Kalau udah sukses lupa, saya bilang. Kalau sengsara, wah manis madu bahasanya begini, kasih komisi lah, itulah inilah. Begitu uangnya wujud nyata bisa digunain, beda cerita. Nah, manusia itu sifat manusia seperti itu. Nah 3 bulan dari tersebut itu 4 bulan, 5 bulan terus saya hampir lupa. Waktu itu setahun tuh saya lupa. Pas 2 tahun jalan, 3 tahun jalan, 4 tahun istri muncul ngingetin. Pak, katanya perjanjiannya 5 tahun ya Pak. Siapa 5 tahun? Yang 5 tahun siapa? Saya lupa waktu itu. Itu Pak Sumadi gimana kabarnya, beritanya? Wah iya. Saya Uber lagi. Uber. Selusuri tempat kontrakan dia yang dulu. Saya nanya RT-nya. Ya udah gini aja Pak. Bapak tahu nggak desa seberang jalan? Ya tahu Pak. Itu saudaranya ada di sana. Saudara istrinya Pak Sumadi. Oh ya udah. Namanya siapa? Si A katanya. Oke, saya cari Pak Uber. Akhirnya datengin. Assalamualaikum. Betul ini rumah si A? Oh iya betul. Saya mau nanya, kalau Pak Sumadi tempatnya sekarang di mana tinggalnya? Oh Pak Sumadi ada ipar. Iya. Wah sudah nggak ada Pak. Maksudnya sudah pindah? Saya bilang. Enggak Pak. Kenapa? Meninggal Pak. Innalillahi, yang benar Ibu, jangan sembarang kalau ngomong. Betul Pak. Ya Allah, dalam hal itu saya bilang, Ibu jangan bercanda Bu. Meninggalnya kenapa? Ya bilangnya sih sakit katanya. Udah lama Ibu? Ya ada sekitar sebulan sih. Waduh, saya bilang pas pisan ya. Waktunya 5 tahun, bulannya ini. Nah taruhlah semuanya bulan Februari, Maret sudah nggak ada, gitu kan. Perjanjian Februari,
pas sebulan itu Maret nggak ada gitu kan. Nah akhirnya saya nanya, nah setelah Pak Sumadi meninggal itu sekarang istrinya gimana kabar beritanya? Wah saya juga nggak tahu Pak, lost kontak juga sama. Ada Pak Mas ya, mau nagih utang? Bukan Pak, saya temennya, teman almarhum. Udah lama nih, udah 5 tahun nggak ketemu. Saya bilang, saya kangen. Dia biasa main ke rumah saya, kok ini nggak ada beritanya. Sama katanya. Isinya juga, ini adik ipar saya juga nggak tahu kemana aja, nggak ada kabar beritanya sampai sekarang. Nah, saya bingung nyari kemana. Saya bilang, ya udahlah, saya bilang. Nah makanya saya bilang, ya Allah, janganlah ya sekali-sekali pikir saya tuh ya. Jangan seperti itu, perjanjian seperti itu gitu kan, nggak ada enaknya pikir saya itu ya. Jadi akhirnya saya urungkan niatnya untuk melakukan hal tersebut, mengurungkan. Ya udahlah saya, kalau begini caranya sih berat saya bilang. Jadi nggak ada yang enak. Pesugihan tersebut tuh ujungnya kan pahit semua, nggak ada yang sukses. Itu. Akhirnya saya pelajari seperti itu. Pas Sumadi aja nggak ada, meninggal. Berarti tidak menikmati hasilnya, hanya cuma 5 tahun doang menikmati hasilnya. Ya udah akhirnya ya pikir saya, terus saya ngomong sama teman-teman, ya janganlah melakukan hal yang seperti itu. Kan masih banyak cara yang halal yang dikerjakan sama kita kan gitu kan. Dan saya bilang sama teman seperti itu. Janganlah, udahlah saya nggak mau lah ngata seperti itulah. Gak ada yang benar kalau yang bahasa pesugihan begitu, gak ada yang benar. Pasti ujungnya nggak ada yang enak, pahit semua. Yang enak tuh yang hasil jerih payah keringat kita sendiri gitu loh. Oh gitu ya, ya iyalah saya bilang. Walaupun seperak, 2 perak harus dinikmati, harus disyukuri. Saya bilang gitu. Jadi kamu mau nggak antar nantinya ke depannya? Enggak, saya bilang. Itu yang nanya siapa? Jual kopi gitu kan. Oh, saya berusaha asa dari situ kan nggak dapat apa-apa, saya ngopi apa. Yang enak ya udah begini Pak. Kayak saya dagang kopi, iya ya Bu, ya enak ya, nikmat saya bilang. Iya ya, ya gitu Pak. Ya. Enakan seperti itu, ya, cari yang halal. Ya. Waktu pertama pergi ke tempat itu melakukan pesugihan, kalau Mas Irfan pada waktu itu memiliki uang 3,5 juta, pasti Mas Irfan melakukan pesugihan ya? Nah itu saya juga mikir 2 kali waktu itu. Saya ada bercamuk, pengen begitu, pengen membagikan anak istri waktu itu ya, kalau ada uang aja. Kebetulan memang Allah tidak merestui dan tidak meridhoi untuk ke jalan ke situ. Dilalanya istri saya bilang, uang dari mana sebanyak itu? 3,5 juta. Tadinya gitu, udah mau nekat. tadinya udah mau nekat. Ya terus gimana mah? Tadinya papa yang bagian mama sama anak-anak. Ya udah Pak, yang halal aja. Nah juga ketemu ya. Seperti itu. Ya. Jadi hampir saja Hampir. Mas Irfan terjerumus ya. Ya makanya kalau seandainya ada, saya kapok lah kalau sebenarnya ada orang mau minta anter, ya janganlah melakukan hal seperti itu. Nggak ada enaknya, nggak ada untungnya. Ya. Semua buntung. Sobat MM, itulah pesan dari Mas Irfan bahwa pesugihan atau tumbal itu tidak pernah ada yang benar ujungnya. Betul, nggak ada yang benar. Selalu meminta korban jiwa. Tapi nggak ada hasilnya. Ludah semua. Kayaknya hanya sebentar, Nah, kemudian hilang semua. nikmat sesaat, hancur segala-galanya. Ya. Gitu. Jadi untuk sobat semua, pikir 1000 kali untuk melakukan pesugihan. Dari Betul. kisah-kisah MM ini, kita memang memberikan kisah nyata supaya tidak melakukan hal ini. Seperti itu lagi. Jadi cerita ini jadikan contoh. Betul. Ya, Dan cambuk. ambil yang positifnya, Betul. buang yang negatifnya. Betul. Bukan mengajarkan Anda untuk melakukan pesugihan. Betul. Oke. Baik, terima kasih Mas Irfan atas kisahnya. Sama-sama. Tapi sebelum habis, saya mau tanya, Mas Irfan ini pernah ke tempat pesugihan lain nggak? Di tahun 90-an? 90-an pernah kejadian seperti itu juga. Itu tepatnya di Gunung Kemukus. Itu cuman saya hanya nanya waktu itu ke Kuncen. Nah seperti itu apa Gunung Kemukus itu gitu kan. Nah akhirnya ceritain tahun 90 itu tuh Pak. Karena tidak tahu. Jadi bukan niat untuk ke sana. Nggak ada. Saya hanya pengen tahu seperti apa kronologisnya gitu kan. Misalnya pengen kaya atau gimana, saya kan tidak tahu sama sekali awalnya. Oh jadi ini versi tahun 90-an dengan yang sekarang Kemukus berbeda ya? Beda banget. Beda tempatnya saja. Beda tempat.
Kalau persyaratannya sih tetap sama ya. Sama. Baik. Kita lemparkan ke penonton MM kalau ingin mendengarkan kisah Gunung Kemukus, pesugihan Kemukus tahun 90-an, Mas Irfan akan menceritakannya ya. Silakan komen di bawah. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Irfan. Saya Mang Ei akhirnya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.